Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Fadlur Rahman dari Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi angkatan 2019 dengan NPM 119217170. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Museum Nasional Indonesia yang sudah disampaikan di KKL 1 dan KKL 2 secara virtual. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pengertian museum. Museum adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Yang dikoleksi oleh Museum Nasional Indonesia yaitu adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, atau cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu, pengetahuan, pendidikan, atau pariwisata. Museum Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 24 April 1778 yang didirikan nama awal Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan oleh Redermeester, ilmuwan Belanda yang menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya, buku, serta rumahnya di Jalan Kali Besar, Jakarta untuk dijadikan museum. Pada tahun 1811 hingga 1816, Sir Thomas Stamford Raffles membangun gedung baru untuk dijadikan museum dan ruang pertemuan untuk Literati Society yang dahulunya, yaitu gedung Society de Harmonie yang berada di Jalan Majapahit nomor 3. Pada tahun 1862, pemerintah Belanda membangun museum di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Museum dibuka untuk umum pada tahun 1868. Pada tahun 1871, arca gajah terbuat dari perunggu di halaman depan merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam, yaitu yang berada di Thailand setelah berkunjung ke Batavia. Pada tanggal 17 September 1962, museum dikelola pemerintah Indonesia. Namanya pun berubah menjadi Museum Pusat. Pada tanggal 28 Mei 1979, berdasarkan surat keputusan Mendikbud nomor 092-O/1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Museum Nasional Indonesia memiliki lebih dari 1.970.000 koleksi, namun diklasifikasikan menjadi 7 kategori, yaitu prasejarah, arkeolog, etnografi, geografi, sejarah, keramik, dan numismatik dan heraldik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas dari peninggalan-peninggalan yang berada di Museum Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Anustub. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini dilaporkan penemuannya oleh Jacob van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prasasti Ciaruten atau prasasti Ciampea yang ditemukan di tepi Sungai Ciaruten, tidak jauh dari Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan Arca Bhairawa
Arca Bhairawa merupakan patung batu raksasa dan kini menjadi salah satu koleksi pameran utama di Museum Nasional Indonesia. Arca ini menggambarkan Bhairawa, yaitu suatu dewa raksasa dalam aliran sinkretisme Tantrayana, yaitu pengejawantahan siwa sekaligus Buddha sebagai raksasa yang menakutkan. Arca ini dikaitkan sebagai perwujudan Raja Aditya Warman karena ia adalah penganut Buddha aliran Tatyana Kalacakra. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai laporan terkait kuliah kerja lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.